Baterai apa nih, Kak? Guys, kenapa foto? Nggak usah foto. Karena menurut gue ya, itu mengutip dari buku yang gue suka, kayak semua boleh pelacur. Istri baik-baik pun yang dijual kemaluannya demi mas kawin, ataupun uang belanja dan baik-baik badan. Lagi pelacur itu menjajah seks komersial. Sementara istri itu menjajakan kemaluannya secara sukarela. Dan gue nggak suka. Karena menurut gue ya, itu mengutip dari buku yang gue suka, kayak rumus outfit yang gue selalu aplikasikan ini di setiap outfit yang bakal gue pakai. Kali ini dapat asupan sekali. Ini bakal bersendal-sendal ria ya. Nah, yang pertama ini adalah rumus rok ditambah tas. Gue suka banget perpaduan ini karena gue di sini pakai sekalian clarins. Jadi gue tuh akun dan wanita sejati gitu. Dan menurut gue rok ditambah atasan vest itu tuh benar-benar cocok on point banget gitu. Mau vestnya bahannya kaos, mau vestnya bahannya rajin-rajin yang tebel, itu pasti bakal cuti. Yang kedua tetap ada sandal yang sama, cuma ini detail terus kalau tadi pakai. Halo, sore semua. Sore. Sore, Pak. Bentar ya. Sore, Pak.
Sebentar. juga cari. Kenapa ya pelajarannya ini? Mau nggak boleh ditanya. Alhamdulillah kalau ini dapat hadiahnya spesial ya. Lebih banget ya. Halo, sore. Iya. Saya tadi kan yang terkait OSIS, saya tidak sama sisi saya lagi ya untuk memastikan karena tadi Oh ya, halo, sorry ya, sebentar tadi. Oke, kita mulai. Oke, langsung kita mulai aja ya. Untuk pertemuan kali ini, kita pertemuan ke-7 ya, kita mau tes. Oke, di pertemuan kali ini kita udah cukup bahas object oriented-nya, tapi ini lebih ke arah beberapa pemahaman tentang si object oriented itu sendiri. Salah satu ada trait, dependency injection, dan juga penggunaan namespace. Nah, pertama si trait ya. Oke. Si trait ini sebenarnya kan ada satu kondisi, yaitu di mana object oriented ini kita cuma bisa nge-extend satu buah kelas gitu kan. Jadi kalau mau nge-extend lebih banyak kelas langsung gitu ke dalam satu ini kan kita nggak bisa gitu. Si proses inheritance ini kan otomatis malah jadi menyulitkan kita, bukan mempermudah kita, tapi malah jadi kesulitan gitu ketika kita mau nge-extend banyak kelas. Nah, kalau kita buat menurun gitu kan, jadi kelas A turunan dari kelas B turunan dari kelas C turunan dari kelas D turunan dari kelas E, itu juga nggak benar juga gitu. Kalau kita desain seperti itu udah berarti objeknya itu apa ya, enggak bisa, memang mungkin bisa terlalu dalam, tapi kemungkinan besar tuh kita desainnya tuh kurang tepat. Oke, nah walaupun kita bisa pakai include sama require, tapi cara ini juga kurang pas ya buat object oriented. Nah, salah satunya ini ada salah satu fitur seedTrait. Jadi seedTrait ini kita bisa memasukkan sebuah kode gitu ataupun sebuah objek ke dalam sebuah kelas atau objek juga gitu kan. Pada dasarnya seedTrait ini sebuah kelas gitu kan, tapi penggunanya tuh lebih fleksibel gitu ya. Kalau kelas itu kan kita bisa mengextend, kalau enggak ya udah kita buat si objek berdasarkan kelas tersebut. Nah, kalau seedTrait ini kita bisa panggil di dalam suatu objek maupun dimanapun. Ketika kita panggil ya udah kita bisa pakai si thread-nya itu. Nggak usah pusing syarat atau apa, ketika dia kita use ya udah semua atribut yang di dalam thread itu kita bisa gunakan. Beda dengan si object oriented ya, kalau inheritance kan kalau kita extend kita bisa dapetin semua data dari parent-nya gitu. Kalau si thread cuma yang ketika kita panggil kita belum dapat, tapi ketika kita use baru kita dapat. Oke, kondisinya. Oke, nah thread ini hanya berlaku ya, jadi ada kelas yang memanggil dan menggunakannya. Jadi kalau kalian panggil doang itu enggak berarti kalian dapat keseluruhannya gitu, tapi juga kalian harus pakai juga gitu kan. Oke, tidak semua. Oke, dan nggak semua inheritance ya. Kalau inheritance kan tadi kita dapat semua tuh, baik mau propertinya, baik mau metodenya, kita dapat semua. Nah, kalau si use, walaupun kita udah panggilan kita use,
walaupun kita udah panggil gitu, tapi selama kita nggak use ya udah dia nggak akan ke generate juga. Oke, nah isinya juga bisa sama seperti kelas pada umumnya, bisa terdiri dari properti, bisa konstan, bisa juga sebuah metode. Oke, sebuah oke, dan konsep visibility-nya nggak ngaruh ya. Jadi yang kalian bikin mau privat, mau protected maupun public itu nggak ngaruh di dalam sebuah thread, bisa digunakan. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya udah pasti satu tadi, kita bisa mensiasati kondisi yang kita butuh gitu banyak kelas gitu kan ke dalam suatu kelas gitu, baik mau metode propertinya. Oke. Kekurangannya yaitu pertama karena dari beberapa objek gitu kan, dari beberapa kelas, jadi kemungkinan munculnya adanya duplikasi gitu kan, nama metode, nama properti yang sama itu jadi semakin tinggi. Nah, jadi ada kemungkinan konflik kalian pun juga semakin tinggi. Oke, nah penggunaannya juga gampang banget. Jadi kalian sama seperti bikin kelasnya, coba beda kalau kelas namanya kelas, kalau ini thread, ya udah bikin, tinggal kalian use, ya udah berarti kalian udah bisa pakai. Nah, kemudahan ini. Jadi di sini bawahnya akan berikan codingan kita tuh nanti kesannya tuh berantakan. Waduh, ada dependensi. Nah, contohnya bisa lagi. Kita lihat dari sini. Contoh Oke, nah ini simple. Oke. Ini ya, ini kan kalau kelas kita seperti biasa ya, bikin kelas, namanya apa, dalamnya mau ada properti atau ada metode gitu kan ya. Thread juga sama, kayak beda ini kelas, ini kalian cuma bikin thread, namanya apa, lalu dalamnya ada metode ada apa, nah dia mau nge-parent pun juga nggak ada masalah. Nah, ketika kalian bikin di kelas ketiga gitu kan, dia ekstensi base. Nah, ketika kalian mau pakai si thread ini, kalian cukup pakai use aja nih, use si word, ya udah kalian bisa panggil ini ya. Tapi ketika kalian use ini belum berarti si my hello world ini punya nih. Tapi kalau kalian nggak gunakan ya si hello world ini nggak akan, si say hello ini nggak akan pernah ada gitu. Tapi kalau kalian panggil di sini kan si say hello baru ya kan nge-generate, yaitu di mana dia ke nge-parent dulu kan si say hello, di mana isinya hello, baru si word. Contohnya lagi ya. Thread class, nah ini multiple threads, sama ya, kita bikin threadnya ada dua, satu thread hello, satu thread world. Oke, jadi kita bikin kelas my hello world. Nah, penggunanya sama, tinggal di use, yaitu si thread hello sama si thread world-nya. Oke, udah sama si public function si say. Ketika kalian bikin kan objek si my hello world-nya, nah, ketika kalian panggil baru kita bisa pakai. Tapi kalau kalian nggak gunakan ya udah si my hello world ini nggak punya public function si say hello maupun say world. Oke, jadi gitu aja penggunaan si thread itu. Nah, sekarang kita ke dependency injection ya. Dependency injection ini gimana? Sebenarnya jadi pertama ada suatu kondisi, yaitu namanya type coupling, yaitu kondisi ketika si kelas atau objek A ini membutuhkan kelas B. Jadi ada satu buah objek yang bergantung pada objek lainnya. Berarti si kelas A nggak bisa tercipta atau nggak bisa kita buat kalau nggak ada si kelas B ini atau nggak ada si objek B. Oke, nah, dan biasanya si instance B, si kelas B ini atau si objek B ini baru akan kita bentuk itu pada saat kita mau ngebuat si objek A ini atau si kelas A. Nah, contohnya pada pertemuan kemarin itu, oke, itu kan ada kasus kita bikin Batman sama si Batmobile gitu kan.
di mana si Batmobile ini kalau bisa berjalan itu harus dikendarai oleh seorang supir, yaitu si Batman. Nah, ini kan berarti si Batmobile ini ada ketergantungan nih terhadap objek Batman nih, di mana si Batmobile ini nggak bisa berjalan kalau nggak ada objek Batman-nya. Ini contohnya, nanti kita contohin. Oke, di mana nih? Di sini. Di mana di pas waktu dia konstruk tuh ya, ketika si Batmobile dia nge-construct, nah, di saat konstruknya itu ternyata dia ngebuat objek Batman gitu kan, dimana dia nge-set gitu kan si supirnya ini adalah new objek Batman. Nah berarti ini ketika konstruk ada ketergantungan gitu. Si Batmobile ini dia butuh objek Batman. Nah, walaupun kalian coding seperti ini nggak error nih berjalan, tapi sebenarnya ada masalah gitu kan, karena ketika kita misalnya mau ngeganti gitu si Batmobile ini, ada kondisi yaitu dia nggak hanya dikendarai oleh si Batman, tapi bisa juga oleh robot gitu kan, oleh Android. Otomatis kan si konstruk kita nih, yang tadinya nggak konstruk nih Batman, kita ganti dong jadi new robot gitu atau new Android. Nah, setiap kali ada perubahan, nah, konstrukturnya itu harus kita ganti terus nih. Nah, ini kan jadi sebuah dilema gitu kan, bahwa si Batman ini ketika kita ganti jadi Android, ya si Batman ini sekarang nggak bisa gitu kan mengendarai si Batmobile, karena yang boleh ya Android gitu atau kelas Android. Oke, nah kondisi ini disebut sebagai tight coupling gitu kan, karena ada sebuah ikatan yang kuat gitu kan di antara si kelas Batmobile sama si Batman gitu kan. Nah, jadi kita harus ubahnya di mana ya, otomatis ubahnya si konstruktor tadi itu kita harus sebutnya ideal. Oke. Intinya kita harus nge-lowerin ngebikin kendor gitu, bahwa si ikatan yang take coupling ini harus keterikatan gitu kan, bahwa si Batmobile ini harus dengan si Batman gitu. Kita harus buat suatu perluasan supaya nggak hanya si Batman aja yang bisa mengendarai gitu. Oke. Oke, nah selain si take coupling ini ternyata kondisi tadi juga ngelanggar tuh prinsip object oriented yang lain, yaitu single responsibility principle, di mana satu buah kelas objek itu ya bertanggung jawab terhadap objek itu sendiri gitu, dia nggak tanggung jawab terhadap objek lainnya. Nah, ya, jadi di sini kita masih dong bahwa si kelas mobil ini harusnya bertanggung jawab ya terhadap Batmobile aja gitu, dia nggak harus ngurusin si Batman ataupun si Android segala macam gitu. Nah, untuk ngurusinnya, nah, biasa tuh kita ngebuat di luar. Nah, jadi prinsip si dependency injection itu mulainya dari sini nih. Jadi kita buat objeknya dari luar, gitu kan, kita generate, nah baru kita inject ke dalam si Batmobile tersebut. Nah, kayak kita sebut sebagai dependency injection. Oke, nah prinsipnya ya. Jadi prinsip simple, jadi kan ketika untuk membuat dependency injection ini, kita buat dulu objeknya di luar gitu kan. Nah, baru kita injek, kita suntik ke dalam si objek Batmobile atau objek yang kita mau. Oke, kita buat contoh. Kita buat di sini. Hal ini. Umur ya. Oke, kita pakai objek kita pertemuan kemarin aja ya, biar nggak makan waktu. Si objek dia punya area abstrak. Oke lah, ini kita buang dulu.
buat dependensinya. Masak. Waduh, jadi delete. Gini ya, kayaknya. Oke, nggak begini. Yes. Aduh, ini bagiannya. Oke. Nah, ini contoh ya. Misalnya kita pakai objek yang kemarin aja ya, biar cepat. Misalnya si rumah ini, saya tambahin ada satu metode yaitu memasak nih. Cooking dah. Enak banget. Nah, cooking nih, dimana rumah kita sekarang bisa masak nih. Nah, ketika masak ini, dia ada dependency injection nih. Enggak, sorry, ini bukan dependency. Ada suatu type coupling nih ke dalam objek Indomie. Jadi tiap kali masak, kita selalu buatin objek Indomie gitu kan. Setelah itu di set namanya atau apa kan. Nah, jadi ketika ya lalu prosesnya muncul kan bahwa ketika proses memasak itu jadi itu si nama makanannya Indomie goreng itu direbus, atau Indomie goreng yang dimasukin bumbu, habis itu Indomie gorengnya taruh di piring. Nah, ini kan ada suatu type coupling yang kuat nih antara si objek rumah itu pada saat proses memasak dengan objek Indomie. Nah, jadi ketika misalnya ternyata misalnya emang kita tiap hari makan Indomie terus kan enggak kan, bosan gitu. Misalnya kita mau ganti gitu. Jadi ada objek baru bisa kita masak nasi goreng. Nah, berarti ketika kita nasi goreng pedas nih.
Nah, jadi tiap kali kita ganti menu, masa kita harus ke proses masaknya kita ganti objeknya kita mau, ini kan ada kurang bagus nih tiap kali kita mau pergantian. Nah ini karena prosesnya nggak bagus, kita harus buat suatu dependency injection ya, di mana di sini bisa kita sederhana. Ketika memasak, saya bikin. Nah, oke. Nah, dengan seperti ini kita udah bikin suatu dependency injection nih, di mana kita buat dulu objeknya di luar kayak di sini nih ya. Berarti kan kita objek Indomie gitu kan, lalu kita bikin objek nasi goreng. Nah, ketika proses cooking kita masukin nih objeknya nih si Indomie ini, kita injek nih ke dalam si proses memasak ini. Nah, jadi si proses masak ini dia diterima gitu kan sebagai makanannya apa, nah baru makanannya jangan direbus. Otomatis si masak ini dia akan tahu, oh yang mau dimasak itu adalah Indomie nih, ya udah dia akan masak gitu. Nah, di dalamnya kalian tambahin logik atau apa gitu. Setelah masak Indomie goreng itu direbus, kalau nasi goreng ya digoreng atau diapain, kalian bisa tambahin logik. Nah, dengan seperti ini kalian nggak akan perlu tiap kali ganti menu ya kalian harus rubah proses memasaknya, kalian ganti menu, kalian rubah lagi proses cookingnya. Nah, kalau ini tiap kali ganti menu ya udah kalian tinggal lempar objek menunya gitu. Kalian lagi bosan makan mie terus kan, kalian mau ganti hari ini mau masaknya nasi goreng, ya udah ketika kalian lempar dia akan masak gitu si nasi goreng. Ketika nanti ada objek baru lagi gitu kan, kalian bosan masak Indomie sama si nasi goreng lagi, kalian bikin objek baru lagi. Apa ya, ini kalian bikin bubur gitu. Ini bubur. Kan ada nambah menu baru gitu kan, variasi kalian buat objek baru. Ya udah gitu, bubur ayam ya masak, kalian nggak akan ya baik lagi ke si proses si single responsibility ini, ya udah si rumah ini proses memasak ini nggak akan terganggu gugat gitu terhadap munculnya objek-objek baru yang akan nanti ketika sharing kalian berkembang gitu kan, entah nanti ada menu baru lagi atau ada proses apapun lagi. Nah, kapan gitu proses cooking ini berubah? Ya selama kalian ada kebutuhan untuk merubah proses masak kalian gitu. Kalau kalian ada kebutuhan di proses masaknya itu harus berubah gitu kan, misalnya ini udah nggak pakai bumbu gitu kan, tapi masukkan rempah-rempah, ya udah kalian baru rubah si cooking ini. Tapi selama nggak ada perubahan di proses cooking ini, ya udah kalian nggak harus ngerubah si proses cooking itu. Yang kalian rubah kalau muncul objek baru, ya udah fokus ke objek barunya aja. Oke.
Kita lanjut. Oke, type painting. Type painting sama ini ya, kayak pertemuan kemarin. Jadi, aduh, udah saya contohin lagi. Adanya di sini. Dengan type painting ini kita kasih tahu gitu kan bahwa si cooking ini yang dibutuhin adalah apa gitu kan, entah di array, entah itu variabel tipe data, entah di objek, ini kan objek put. Udah. Sama kayak pertemuan kemarin, ini sama aja, cuma untuk lebih memvalidasi gitu ibaratnya. Kalau yang dikirim bukan objek makanan ya udah nggak usah repot-repot kita proses gitu, toh udah pasti akan error, gitu, akan jadi salah. Ini sama ya tujuannya type painting ini untuk memfilter data yang akan masuk. Oke, nah sekarang kita masuk ke namespace. Oke. Nah, jadi namespace ini apa, ada suatu ketika gitu kan, ketika kalian ini ini contoh ini ketika misalnya kalian di sebuah folder gitu kan, kalian memberikan nama file yang sama gitu dalam satu buah folder, pastinya kalian dapat peringatan kan bahwa file ini udah out exit gitu, mau di replace atau nggak jadi gitu kan simpennya. Nah, konsep namespace ini sama sebenarnya kayak itu. Jadi untuk mengatasi gitu hal tersebut, supaya ketika dalam satu folder ketemu file yang sama gitu, atau ini ya hal ini nggak akan di replace atau atau jadi hilang gitu file sebelumnya. Oke, nah oke, ini ya. Jadi kalau ada dua kelas yang sama kan otomatis akan deadlock tuh atau collision kan, akan terjadi masalah gitu kan, jadi error atau apa. Nah, untuk mengatasinya ini di dalam PHP, di dalam apapun juga ada namanya itu namespace. Nah, jadi definisinya, waduh, oke, namespace. Oke, ini contoh ya. Ini contoh codingan kita sebenarnya. Codingan kita sekarang ini kayak contohin dia itu, misalnya dia bikin gitu kan nama file kita sekarang gitu kan, sini di dalamnya tuh ada kelas kalkulator, ada abstrak kelas mobil. Dalam abstrak kelas mobil terus ada kelas Toyota, ada kelas Honda, itu ada logic kita di dalamnya. Sebenarnya kan nggak bagus ya sebenarnya pada umumnya tuh ya, balik lagi kode program itu nggak harus ditulis dalam satu file. Kayak contoh tadi kayak coding itu kan salah, semuanya bertumpuk dalam satu file. Nah, yang bagus itu aplikasi itu dibangun dari banyak file gitu. Apalagi kita pakai teknik object oriented, ya otomatis biasanya itu satu objek kita bisa satu file. Nah, di dalam PHP itu ada satu aturan standar yang disebut dengan PSR gitu kan. Si PHP Standard Recommendation ini tujuannya tuh ya biar ada aturan baku gitu kan, supaya source code kita tuh mudah terbaca dan juga mudah dipertukarkan. Oke, nah aturan-aturan ini ada banyak ya isinya. Jadi kalian bisa baca sendiri ya. Contohnya yaitu ini mengikuti standar penamaan file, penamaan kelas, ya juga penulisan variabel dan sebagainya macamnya. Nah, di PSR ini waduh, auto loading aja. Oke, ada auto loading, bisa juga dipakai. Dan di PSR ini dia menyarankan gitu bahwa ketika bikin sebuah kelas atau sebuah objek, biasanya tuh baiknya tuh disimpan sesuai dengan namanya. Jadi kalau saya tadi bikin kelas rumah, ya kalau bisa nama filenya itu juga rumah. Oke, jangan saya bikin kelas rumah tapi saya simpan nama filenya itu mobil gitu atau apa. Nah, itu kan bikin kita juga bingung gitu kan. Dari luar nama file mobil, pas dibuka, lah ternyata isinya objek rumah. Nah, selain dengan nama kelas itu kan juga ada dengan nama file. Oke, dia sebut komposer. Oke, bisa semua banget. Oke, nah, waduh. Nah, sebenarnya aturan penamaan ini sebenarnya kalau kayak tadi kan di sana.
Di sini, sorry. Di sini kan nggak jadi masalah nih, karena ini kan bikinan saya sendiri semua nih, si array, si data, si indeks, si rumah. Ya, saya juga tahu gitu kan bahwa penamaan ini ya kemungkinan dibuat sama atau kemungkinan samanya tuh kecil karena ini buatan saya sendiri semua gitu kan. Tapi yang dia maksud di sini kenapa penting gitu kan adanya namespace ini, karena ketika kita pakai auto loading gitu atau pakai composer, biasa kan kita ambil dari library orang tuh, dan kita nggak tahu tuh orang itu bikin nama kelasnya apa, bikin nama ininya apa, kan kita nggak bisa atur gitu. Dia pasti bikin ya sesuai dengan standar dia, versi dia, dan dari situ kan bisa kemungkinan bahwa ada file yang punya dia dengan yang bikinan kita itu ketemunya tuh sama. Nah, oke, nah maka di sini, nah, maka penggunaan namespace ini sebenarnya udah jadi penting, bahkan menjadi standar. Oke. Nah, di sini dia oke. Aduh, ini biar nggak pusing. Saya jelasin dikit lah ya si komposer. Saya pada nanya komposer apaan sih tuh? Ini komposer, saya gedein dulu. Tadi saya sempat baca. Sebenarnya sih dia package manager, tapi di sini dia bilang tuh dia nggak cuma sekadar package manager gitu kan. Di bawah dia bilang sini komposer is not a package manager gitu kan, seperti YAM atau APT. Tapi karena dia tuh isinya tuh ya ada cuma package sama, tapi dia juga nggak cuma ngaturin gitu kan isi package kita, tapi ya dia juga bisa install dan juga bisa atur dependensi. Makanya dia sebut bahwa dia tuh lebih dari sekedar package manager, tapi dia sebuah dependency manager. Tapi kita fokus ke package manager ya. Oke, nah jadi kalau kalian mau install bisa kalian buka sendiri, kalian pelajarin. Cuma mungkin kalau di Windows, saya kurang tahu ya kalau di Windows. Cuma kayaknya di Windows perlu ada setting biar agak global deh. Oke. Ya, install. Apa ya? Oh ya, PHP Composer. Nah, ini ada banyak sih, biasanya cuma ini. Ini resmi nggak sih? Nah, ini komennya nih. Jadi kalau kalian ibaratnya, kalau kalian sebagai developer, kalian kan pasti ketika coding kalian ada kebutuhan gitu. Misalnya mau ngebikin kalian tuh convert ke Excel gitu, ke Office. Nah, daripada kalian bikin sendiri, ngebuat, kenapa kita nggak pakai punya orang aja yang udah pasti udah best practice-nya lah, udah rapi, udah lebih ini, kalian gak usah pusing gitu, udah tinggal pakai aja. Nah, si orang ini kan pasti bikin isinya ya best practice-nya dia dong ibaratnya. Kita nggak bisa batasin dia mau bikin seperti apa. Dengan ada komposer ini sebenarnya memudahkan kita gitu kan, karena baik lagi si PHP di sini kan nanti dia akan ngebaca PHP kita versi berapa, terus komputer kita menggunakannya apa gitu kan, ada syarat dan versinya juga. Nah, kalau kalian pakai ini ya kalian nggak udah pusing gitu, nanti kalau ketik aja gitu kan komposer require PHP gini, udah otomatis si komposer bakal installin si PHP Office ini sesuai dengan spesifikasi server kita gitu ibarat. Oke. Nanti deh masalah komposer mungkin kalau ada waktu lebih lanjut. Oke. Oke, ini dia ngasih tahu sih saran kalau ketika kita buat umumnya gitu bahwa lokasi file kita ditaruh di nama filenya itu /rc. Nah, tapi baik lagi terserah
kalian mau penggunanya apa. Dan biasa kalau kalian menggunakan framework atau menggunakan apa itu juga udah otomatis. Jadi kalian nggak usah pusing, udah disediain folder-foldernya, kalian tinggal taruh. Nah, kita balik ke sini ya. Oke. Kita rapihin ya, berarti punya kita. Mana dia? Di sini saya berarti saya samain deh, bikin folder src. Nah, di dalam sini kita, nah enaknya tuh kita bagi sesuai dengan objeknya. Misalnya di sini ada area. Oke, lalu tadi kita di classroom. Rumah ini udah ada ya? Ya, nggak apa-apa lah. Food, Indomie, nasi goreng, bubur nggak usah lah. Oh iya. Nah ini juga ngaruh ya. Yang punya saya jangan dicontoh. Umumnya kayak tadi dibilang sesuai standar. Bagusnya itu ketika kalian bikin sebuah kelas atau objek, ini sesuai dengan nama foldernya. Dan kalau bisa tuh ini ketika dia huruf depannya kapital kalian juga bikin gitu kan. Ini saya tidak rekomendasikan. Sudah, Indomie sudah, Raya sudah, oh, masih goreng. Saya nggak tahu nih error apa enggak nama besar ininya, nanti kita coba aja. Satu lagi. Nah, si rumah ini kita delete aja, kita nggak kita pakai. Nah, kayak gini udah enak ya. Berarti satu file itu isinya satu buah kelas atau satu buah objek gitu. Jadi ketika kalian mau coding, udah enak banget nih. Ketika kalian mau ada perubahan di objek area kalian, ya udah tinggal buka aja si area. Nah, perubahannya apa? Ketika kalian mau perubahan di objek Indomie, ya udah buka si Indomie, perubahannya apa? Nasi goreng, ya nasi goreng. Susunan coding kalian udah per objeknya nih. Jadi objek rumah ya rumah. Nah, isi logiknya kita ada di si rumah ini ya.
Untuk biasa itu kita panggil dulu filenya. Kita pakai require. Panggil semua nggak sih? Iya, panggil. Biar cepat. 2, 3, 4. Rumah. Indo. Nasi goreng. Nggak pengaruh ya. Coba sekitar ini. Dan Indo. Di sini. Oke. Nah, gini ya. Jadi ini udah apa ya? Versi next level kalian gitu kan. Kita coding udah lebih rapi nih, udah lebih terstruktur bahwa setiap objek kita bisa satu persatu gitu kan. Nah, kita panggil lah si indeks ini hanya ngatur logik kita aja nih ya. Oke, gimana dia kalau bikin objek rumah mau bikin apa? Nah, kita tuh di sini. Sini dari require. Oke, nah. Meskipun kita udah bikin tadi kan, tapi kan tadi itu masih belum, kita belum buat namespace nih, tapi tadi itu masih global, karena kita cuma panggil filenya gitu kan. Nah, jadi seandainya gitu kan, tadi kita misalnya install Composer, terus kita ambil library-nya si PHP Excel tadi, nah, ternyata si PHP Excel tadi juga punya kelas namanya rumah gitu kan, nah, otomatis kan punya kita bakalan konflik gitu kan, bakalan collision gitu kan, atau apa. Nah, untuk solusinya ya kita harus buat sebuah name class gitu pada kelas-kelas yang kita buat supaya nanti ketika ada library dari siapapun ya udah punya kita tuh udah pasti unik, nggak akan mungkin sama gitu. Dengan si begitu juga dengan diambil si library itu kemungkinan besar mereka juga pasti bikin secara bikin namespace-nya juga gitu karena dia nggak akan konflik juga dengan punya kita. Nah, jadi bisa kita bilang si namespace kita ini adalah folder virtual, jadi kita bisa bikin folder virtual kita sesuka kita gitu kan, nggak cuma si meta aja gitu kan, dia bisa bikin dunia virtual. Nah, kita juga bisa bikin folder virtual kita. Dua cukup ya. Oke. Nah, cara bikin namespace-nya itu keburu gampang. Tinggal di setiap kelas kita bikin namespace-nya dia. Gitu, berarti di area ini kita bikin namespace. Nah, namespace-nya apa? Misalnya kita samain gitu kan, dummy. Kayak garis piring atas atau bawah ya. Oke. Nah, terus rumah juga ada. Business. Oke. Nah, di sini kita bakal nggak dikenal ini. Karena yang awalnya kita udah panggil gitu kan sekelas rumahnya, sekarang itu udah pindah ini bahwa si lokasi
walaupun secara ini ada di sini ya, di si SRC ini ya, tapi secara keterbacaan program bahwa lokasi si rumah ini udah nggak ada di folder SRC ini nih, tapi dia ada di folder dummy. Oke, gitu juga kalau food dia tuh ada di folder dummy / food, Indomie ada di dummy / food gitu ada ini. Jadi keterbacaan kita harus kita ganti. Lah, mana indeksnya? Di mana guys? Ini dummy Kings. Waduh, rumah. Yang ada extend ke oke, berarti dia samain aja deh. Kayaknya si areanya kena juga. Tuh kan. Oke ya. Nah, indeks. Nah, berarti otomatis kita udah apa? Lokasi file kita udah terbaca nih di dalam apa folder virtual kita nih, walaupun lokasi ada di SRC tapi secara virtual bahwa lokasi si objek rumah kita ada di dummy /food /rumah. Nah, gitu juga yang ini. Nah. Oke. Nah. Tapi kan tadi kita jadi nggak enak tuh kan, tiap kali kita mau bikin objeknya masa harus dimasukin juga gitu kan nama apa? Nama folder virtual kita gitu kan. Tiap ini bukannya mempermudah kok malah jadi ribet gitu kan, tiap kali bikin harus dikasih full fat, Nah, cara mempersingkatnya tuh ada, yaitu dengan mengimport. Nah, ini kita lanjutin sehabis istirahat maghrib ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, yuk. Oke, istirahat dulu ya. Iya, Pak.
Nyalakan dong. Tisu, tisu, tisu. Ayo, ayo. Tisu. Belum keluar ya? Main buru-buru. Woi, woi, lu bawa helm deh. Ini gawat, bawa helm dulu. Ada jatuh ke bawah, jauh. Siapa bawa helm? Nanti ya. Pasur. Mereknya white. Mereknya apa itu? Hah? Bulan. Wih. Tembakan ya. Ada. Gede tak? Share mobilnya. Bekonya. Itu kecedak gitu ya.
Didi Syafruddin.
Tidak ada suara, Pak. Tidak ada suara. Enggak ada suara. Masih di mute, Pak. Halo. Wah, tadi saya nge-sharing. Lanjut ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, tadi saya sempat. Nah, tadi kan kita udah bisa apa? Bikin namespace-nya ya. Tapi kan namespace-nya ketika kita panggil jadi kesannya tuh lebih menyulitkan kita ya, ketika kita panggil kok jadi lebih panjang gitu kan, ketika ini ya malah jadi menyulitkan kita. Nah, sebelumnya tuh oke, bisa mengimport. Nah, sebelumnya tuh jadi bisa kita import dulu namespace-nya supaya nanti ketika kita panggil pun jadi jauh lebih simple, perlu lebih ya. Ya. Nah, jadi seperti ini kita bisa use langsung kita copy. Rumah. Oke.
Oke, nah kalau udah kita use gini, ya kita nggak perlu lagi kasih dia full spesifik. Oke, nah jadi lebih simpel ya. Jadi penggunanya ketika kita use dulu, nah dia udah terbaca oleh program kita ketika kita panggil si rumah ini. Oke, dia udah dibaca full path-nya gitu kan, si namespace-nya. Udah tutup ya? Kita tinggal pakai. Oke, Ada warung. jadi codingan kita jauh lebih kembali lebih simpel lagi gitu, nggak kayak tadi kita perlu full lagi. Ini membuat alias sama ya. Apa itu nyala mic-nya? Aduh, jadi lupa. Jadi oh ya alias. Oke ya. Jadi untuk di namespace tadi nggak cuma bisa kita import, tapi juga bisa kita bikin alias untuk mengganti nama atau penyebutannya itu lebih unik atau biar lebih mudah kita hafalkan. Contohnya di sini si Toyota itu dia ganti sebagai Fortuner atau si Honda dia ganti sebagai CR-V. Oke. Pakainya gampang ya, tinggal kalian bikin doang aliasnya apa. Misalnya si Indomie ini asmi, nasi goreng nasi. Ya udah ketika kita panggil tinggal panggil nama aliasnya aja. Bilang saya. Oke, ini nasi. Nah, sama aja. Jadi tergantung penggunaan kalian. Kalian boleh, mungkin kalau terlalu rumit gitu namanya atau apa, kalian pakai alias juga boleh. Atau nama yang mirip-mirip, takut salah jadi kalian bikin. Nah, udah. Oke. Sekian dari saya. Sampai sini. Ada yang mau nanya dulu? Tadi ada yang nanya. Ujiannya gimana Pak? Teori atau praktek Pak? Ujian soalnya teori, kerjainnya praktek. Berapa lama Pak UTS-nya Pak? Maunya? Loh, kok diem? Saya nanya balik loh. Seminggu, Kan Pak. 2 jam begitu. Dengan function. Oke, ini dulu nih, kasih nih orang nanya di jam 5. Thread sama function. Kita mundur dulu. Oke, yang nggak cocok. Sebenarnya beda tingkatan sih. Thread itu levelannya itu bukan levelan apa ya? Tingkatannya itu sama kayak kelas. Jadi atau kayak sama si objek. Kayak di dalam thread itu bisa banyak metode gitu kan, banyak function. Ya, cuma bedanya itu. Kalau kelas itu kan ketika kita mau masukin lebih dari satu buah kelas, kita nggak bisa gitu. Kita cuma bisa nge-extend dan itu pun jadi parent gitu. Itu pun juga maksimal 1 lah. Tapi kalau kita penggunaannya lebih dari 1, mana di sini? Nah, ini penggunanya lebih dari 1 objek, kita harus lebih dari 1 kelas gitu. Nah, kalian pakainya itu thread. Nah, di sini kalian pakainya si use thread hello sama thread world. Nah, terserah kalian mau bikin ada 10, ada 20. Nah,
Kalau yang ini nggak dibatasin. Tapi kalau tadi kalian bikin si Word-nya ini sebagai kelas, ya kan ini juga kelas, ya kalian cuma bisa pilih si kelas My Hello Words ini nge-extend si Hello atau nge-extend si Word. Tapi kalau kalian bikin sebagai thread, kalian bisa panggil dua-duanya. Gitu sih. Oke, balik ke UTS. Kisi-kisi UTS ini cuma 6 poin ini aja. Nggak akan lari kemana-mana kok. Pasti tentang si kelas, apa itu objek, sifat-sifat object oriented, abstraction, inheritance, polymorphism, encapsulation. Oke. Soalnya teori, kerjainnya praktek ya. Individual, jangan kerjasama. Waktunya biasa nanti saya upload soalnya sesuai jam kuliah ya. Berarti Kamis jam 6 jam 5 sore saya upload. Waktu pengerjaannya biasa saya kasih 1 minggu. Oke. Jadi buat kalian udah nggak ada alasan ya, nggak ada waktu, nggak sempet segala keluar kota atau apapun lah. Pokoknya saya udah nggak terima alasan itu ya. 1 minggu pengerjaannya itu udah lebih dari cukup. Oke, di luar dari itu ya silakan kalian tanggung sendiri. Banyak, Pak. Lagi? Mau bertanya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Wah, saya demen yang begini nih. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semua. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Next Pak. week kita Makasih, Pak. Bye-bye. Iya, Pak. Makasih, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.